Halo teman-teman, nama saya Dinda Cantika Aulia Putri dengan NIM 20113111012 dari Prodi S1 Ilmu Gizi semester 5 Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang NCP atau PAGT dengan studi kasus preoperasi. Yang pertama, identitas. Nama Nyonya Ana, ruang kelas 3A, jenis kelamin perempuan, usia 62 tahun, pekerjaan pedagang makanan, keluhan yaitu merasa kaku di perut, adanya benjolan di perut sebelah kanan. Pasien muntah sebanyak 7 kali dan ada gumpalan berwarna hitam seperti petis. Diagnosa yaitu kanker maklina kolon atau kanker usus. Langkah berikutnya yaitu asesmen yang terdiri dari antropometri, yaitu BB 45 kilo, TB 145 cm, BBI yaitu diperoleh BBI 40,5 kg. Berikutnya IMT 45 dibagi 1,45 kuadrat, diperoleh 21,4 kg per meter kuadrat dengan status gizi normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan biokimia, leukosit dengan normal, Hb rendah, PVC normal, trombosit tinggi, albumin rendah, GDS normal, ureum tinggi, kreatinin dengan hasil 0,7 normal, SGOT normal, SGPT rendah, CIA tinggi, natrium rendah, kalium normal, dan Cl rendah. Lalu pemeriksaan fisik klinis, KU atau kesadaran normal, abdomen flat, suhu tubuh normal, nadi normal, BAK lancar, keterangan normal. Selanjutnya yaitu dietary history. Selama di rumah, frekuensi makan 2-3 kali per hari. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe dengan proses digoreng, sayur, bayam, wortel, labu siam, pepaya, pisang. Pasien mengkonsumsi teh tiap hari dan kadang minum susu segar. Hasil recall selama MRS yaitu energi diperoleh 1532 kilokalori, karbohidrat 182 gram, protein 45 gram, lemak 81 gram. Selanjutnya yaitu energi kebutuhan. Saya menggunakan rumus Harris-Benedict, yaitu AMB 665 ditambah 9,6 dikali BB ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia, diperoleh yaitu 1066,6 kilokalori. TEE yaitu AMB dikali faktor aktivitas dan faktor stres. Saya di sini menggunakan 1,3 untuk faktor aktivitasnya, karena pasien itu pekerjaannya sebagai pedagang, dan faktor stresnya 1,4 diperoleh 1941,21 kilokalori. Lalu berikutnya yaitu pembagian kebutuhan energi. Pagi 25% dikali TEE dengan hasil 485%. Untuk selingan paginya 10% dikali TEE dengan hasil 194%. Siang 30% kali TEE diperoleh hasil 582%. Selingan 10% dikali TEE sama dengan 194%. Malam 25% dikali TEE yaitu 485%. Selanjutnya perhitungan makronutrien.
Karbohidrat 55 dibagi 100 dikali 1642,56 gram diperoleh 225,85 gram. Protein 15 dibagi 100 dikali 1642,56 gram per 4 dengan hasil 61,59 gram. Lemak 20 per 100 dikali 1642,56 gram per 9 dengan hasil 36,50 gram. Persen tingkat konsumsi energi diperoleh 93,26 kategori normal, karbohidrat 80,58% normal, protein 73,06 itu kelebihan, lemak diperoleh hasil 164 kategori kelebihan. Langkah selanjutnya yaitu diagnosa. Diperoleh NI 5.6.1 kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan makan tinggi lemak, ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu kelebihan. NI 5.6.2 kelebihan asupan protein berkaitan dengan asupan makan tinggi protein, ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu kelebihan. Perubahan nilai laboratorium terkait nutrisi berkaitan dengan leukosit ditandai dengan hasil lab yaitu 8.500. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait nutrisi berkaitan dengan trombosit ditandai dengan hasil 511.000 yaitu tinggi. Perubahan nilai laboratorium terkait nutrisi berkaitan dengan HB ditandai dengan hasil lab yaitu 10 kategori rendah. Berikutnya perubahan NB 1.1 kurang pengetahuan tentang nutrisi berkaitan dengan pola makan dan asupan, ditandai dengan asupan tidak seimbang. Aktivitas fisik NB 2.2 aktivitas fisik yang berlebih berkaitan dengan kegiatan pasien yang padat, ditandai dengan pekerjaan pasien yaitu pedagang. Lalu ini ada intervensi ND pemberian diet prabedah dengan preskripsi diet prabedah untuk makanan hari keempat sebelum pembedahan diberikan dan hari ketiga sebelum pembedahan diberi makanan saring. Hari kedua sebelum pembedahan diberikan formula enteral sebelum pembedahan diberikan formula enteral dan enteral. Frekuensi 12 jam sampai 18 jam sebelum pembedahan, sedangkan minum sampai 18 jam sebelum pembedahan. Tujuannya yaitu mengusahakan stas gizi. Tujuannya yaitu mengusahakan stas gizi. Yang kedua, tetap normal atau cadangan saat pembedahan. Yang ketiga, dibutuhkan untuk penyembuhan luka cadangan untuk mengatasi stres. Yang ketiga, dibutuhkan untuk penyembuhan luka lebih cepat. Lalu untuk prinsip dietnya yaitu pengaturan makanan untuk pasien sebelum pembedahan diet. Lalu untuk prinsip dietnya yaitu pengaturan makanan untuk pasien sebelum pembedahan atau dia diberikan tergantung terakhir macam yaitu keadaan umum pasien, macam pembedahan. Yang pertama energi, pasien dengan status macam kurang diberikan 40 sampai 45 kilokalori. Yang pertama energi, gram BB, pasien diberikan 40 sampai 45 kilokalori diberikan dengan status gizi normal per gram BB. Menyatakan 0,8 kegiatan pasien yang padat gram ditandai dengan pekerjaan pasien yaitu pedagang. Yang ketiga, lemak diberikan 15 sampai 25% dari kebutuhan. Intervensi karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan. Pemberian diet prabedah. Dan yang kelima, preskripsi diet dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Untuk makanan terakhir diberikan makanan yang rendah guna. Untuk pembedahan hari ketiga saluran cerna makanan saring. Hari kedua dan hari teman-teman bukan hanya di situ saja. Pembedahan diberikan formula enteral ada bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan. Frekuensi 12 jam sampai bahan makanan yang dianjurkan adalah 18 jam sebelum pembedahan, sedangkan minum sekitar 8 jam sebelumnya. Tujuannya yaitu mengusahakan stas gizi pasien tetap normal atau optimal saat pembedahan. Yang kedua, tersedia cadangan untuk mengatasi stres. Yang ketiga, dibutuhkan untuk penyembuhan luka lebih cepat. Ikan tuna, ayam, kalkun, almond, kenari. Lalu untuk
prinsip dietnya yaitu pengaturan makanan untuk pasien, tahu tempe dan kacang-kacangan, atau diet untuk buahnya semua buah yaitu keadaan sayuran yang mengandung vitamin perbedaan. Selanjutnya bahan makanan yang terakhir tidak dianjurkan seperti kentang, sarah diet. Yang pertama energi. Makanan yang banyak dengan lemak, gula, serat dan jenis makanan apapun yang sulit dicerna. Per gram gorengan, cookies, permen, keripik, protein diberikan kopi hitam, minuman beralkohol, 0,8 sampai makanan produk olahan susu dan junk food per kilo berat badan. Selanjutnya yaitu lemak diberikan 15 sampai 20 atau kebutuhan. Karbohidrat diberikan anjuran atau melatih dan yang kelima vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir diberikan makanan yang rendah sisa untuk pembersihan dan saluran cerna. Memberikan anjuran serta melatih pasien agar mengamankan keterangan saja meningkat. Syarat edukasinya ada bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan. Yang kedua, bahan makanan yang dianjurkan adalah bayam, wortel, buah beri, anggur merah, cranberry, apel, alpukat, yang terakhir dan materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan, pemahaman tingkat pengetahuan, keterampilan dan cara belajar keju, yogurt, ikan. Angka terakhir yaitu monitoring tuna ayam, kalkun, kalmon, kenari, biokimia, nilai lab, trombosit, albumin, kedelai, tahu dan kacang-kacangan. Pelaksanaannya yaitu 1 minggu. Untuk buahnya, semua asupan, membandingkan asupan makan dengan kebutuhan. Selanjutnya bahan makanan yang tidak dianjurkan seperti kentang, tomat, terong, lakukan makanan yang banyak mengandung lemak, makanan, mengetahui makanan serat dan dianjurkan dan makanan apapun yang sulit dicernanya setiap hari seperti gorengan, cookies, permen, keripik, santan. Nah, di sini berikut minuman beralkohol, minuman bersoda, makanan produk olahan susu dan junk food. Itu pagi bubur ayam 1 mangkok 100 gram atau telur rebus atau materi 60 gram. Memberikan anjuran atau melatih 1 gelas dian terkait 50 ml. Diet ringan pagi yaitu yoga pengetahuan 1 kemasan 185 gram. Yang kedua penerapan dan jus mangga 1 gelas. Memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan untuk makan siangnya bubur ayam syarat edukasi pertama mengedukasi secara jelas dan mudah dipahami pasien. Yang kedua, edukasi yang diberikan sapi giling yang sudah direbus 1 porsi memprioritaskan 70 gram. Masalah gizi pasien, skim 1 gelas 150 gram. Materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan, pemahaman tingkat pengetahuan, keterampilan dan cara belajar pasien 150 ml. Untuk selingan angka terakhir yaitu monitoring kentang rebus 2 potong 35 gram. Biokimia, nilai lab, trombosit 60 ml. SGPT kembali normal. Pelaksanaannya nasi tim ayam, asupan, membandingkan asupan makan dengan kebutuhan. Daging sebanyak 400 gram, aktivitas fisik, mengurangi aktivitas, dan lakukan setiap hari. Jenis makanan, mengetahui makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Pelaksanaannya setiap hari. Leaflet untuk pasien pre-operasi. Nah, di sini berikut ini yang ada yang paling penting kasus yang kedua yaitu studi kasus prabedah atau pasca ayam 1 mangkok dengan identitas pasien 1 butir 60 gram, nyonya Lili, susu krim 1 gelas 150 ml. Selingan pagi enteral feeding ruang kelas 1, jenis kelamin perempuan usia 26 tahun, dan jus mangga 1 gelas, perlu 100 mulas kadang-kadang kram. Berlangsung terusnya bubur ayam 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Tapi pasien juga muntah setiap kali makan atau minum. Sapi giling yang sudah direbus, laktus atau kentut 70 gram, BAB dan BAK 1 gelas 150 gram. Pos operasi laparotomi 1 gelas ileus untuk selingan sorenya kentang rebus 2 potong 35 gram. Jus jeruk perang yang pertama yaitu asesmen berat badan 40 kg, nasi tim ayam, tinggi badan 160 cm, 100 gram, BI-nya diperoleh 94 kg, buah pepaya 1 buah 100 gram, dan air putih 1 gelas BB per TB kuadrat, yaitu 40 dibuat per 1,6 pasien diperoleh 15,6 kilogram. Untuk studi kasus yang kedua yaitu dengan kategori kurus atau kasus prabedah atau pasca operasi. Selanjutnya pemeriksaan identitas pasien, HB, nama, nyonya Lili, ruang dengan hasil 10,2, pasien enteral feeding ruang kelas 1, yaitu jenis kelamin perempuan usia 26 tahun, normal, mulas kadang-kadang kram, normal, berlangsung terus menerus sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Dengan kategori rendah, pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa laktus atau kentut, sulit BAB dan BAK, 28,5 pos operasi kategori normal, NCHC normal, albumin 3,5 gram per dl kategori rendah. Angka yang pertama yaitu asesmen
berat badan 40 kg, 135, tinggi badan 160 cm. PBI-nya diperoleh 64 kg. 3,51. IMT tinggi BB per TB kuadrat normal, yaitu kesimpulan dulu dibuat per 1,60 mengalami diperoleh 15,6 kg per meter kuadrat dengan kategori kurus atau underweight. Lalu ada pemeriksaan klinis. HB kesadaran umum normal, suhu tubuh normal, nadi normal, gram per darah per 20 per rendah, leukosit kategori tinggi, normal, kondisi fisik mual, muntah, NCV bisa BAB atau BAK kategori rendah, dengan keterangan tidak normal, 80 dietary history atau 28,5 makan. Nafsu makan pasien kategori normal, tidak mempunyai energi makan, normal, albumin 3,5 gram per dl, kategori rendah, digoreng, ayam, sawi, wortel, 135, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng, dan bersantan. Pasien juga jarang mengkonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat, kasar hampir tidak dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang sudah disebutkan. Riwayat personal, pasien menjalani operasi laparotomi 4 tahun yang lalu. Ada pemeriksaan fisik klinis khusus buntu. Kesadaran umum normal, suhu tubuh normal, nadi normal, tensi darah 2000 kilokalori per 30, kategori tinggi, kondisi fisik mual, muntah, lemak, bisa BAB atau BAK tapi jarang. Dengan keterangan tidak normal adalah energi kebutuhan, dietary history atau saya menggunakan hormon salib Benedict, yaitu nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai energi makan, 9,6 dikali BB ditambah 1,8 dengan proses digoreng, bayam, sawi, 4,7 siang dikali pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng diperoleh hasil. Pasien juga jarang mengkonsumsi daging sapi atau ayam, 14,8 kilokalori, kasar hampir tidak dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang sudah disebutkan. Dikali faktor pasien menjalani operasi dikali faktor laparotomi 4 tahun yang lalu karena radang khusus dan sama dengan buntu 1214,8 dikali energi 2000 kilokalori, karbohidrat 201 gram, dalam 77 gram, tapi bisa bergerak bebas. Kemudian untuk faktor stres adalah 1,4 sama dengan diperoleh hasil menggunakan hormon salib Benedict, yaitu 665 ditambah 9,2 kali BB ditambah 1,8 energi dan dikurangi 4,7 510,21%, selingan 204,8%, diperoleh hasil 1200 untuk makan siangnya 14,8 kilokalori, diperoleh hasil untuk PE-nya 612,25% dikali faktor aktivitas diperoleh 200 dikali faktor stres 8%, yaitu 1000 sama dengan 1214,8 dikali 1,2. Selanjutnya perhitungan menggunakan karbohidrat pasien dalam diperoleh hasil 200 stres tapi bisa bergerak bebas 1 gram. Kemudian untuk faktor stresnya yaitu 76,5 dengan diperoleh hasil lemaknya 45,38 gram, 64 kilokalori. Untuk persen tingkat konsumsi yaitu energi 88,2 dengan kategori defisit, selingan 4,08%, yaitu untuk makan siang 71,60 diperoleh hasil persen kategori defisit 612,25%, selingannya 276,8,53 malam 510,21% dengan hasil 90% kategori normal. Selanjutnya perhitungan makronutrien karbohidrat persen dengan kategori normal hasil 200. Untuk diagnosanya yang pertama yaitu NI1, proteinnya diperoleh hasil 2, 76 kekurangan asupan energi berkaitan dengan asupan makan yang tinggi, 45,35 gram. Persen tingkat konsumsi untuk persen tingkat konsumsi yaitu energi NI 88,2 dengan kategori defisit. Asupan karbohidrat tidak adekuat berkaitan dengan rendahnya karbohidrat ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 62% kategori defisit berat. NC protein perubahan nilai terkait berkaitan dengan HB leukosit trombosit NPC dengan hasil NCV rendah kategori normal.
lemaknya 100 NB 1.1 kurang pengetahuan tentang nutrisi berkaitan Untuk diagnosanya yang pertama yaitu NI 1.2 seimbang dan kekurangan asupan energi berkaitan dengan asupan makan NB yang tinggi. 1.4 kurang dapat menjaga atau memonitoring diri berkaitan dengan kurang dapat memonitoring asupan makan. Ditandai dengan pasien NI 5 asupan makan tahu tempe yang digoreng. Asupan karbohidrat tidak adekuat berkaitan dengan gangguan pola makan berkaitan dengan pola makan yang terganggu. Ditandai dengan pasien muntah setiap kali NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait nutrisi berkaitan dengan 7 HB jenis makanan salah berkaitan dengan pasien tukang makan rendah bersantan. Ditandai dengan pasien sering konsumsi kurang pengetahuan tentang nutrisi berkaitan dengan pola makan dan asupan makanan bersantan. Asupan nutrisi NC 3.1 berat badan kurang atau underweight. NB 1.4 kurang dapat menjaga atau memonitoring diri berkaitan dengan kurang dapat memonitoring asupan makan. Ditandai dengan pasien 6 kg. Asupan makan tahu tempe yang digoreng. Intervensi 1 gangguan pola makan berkaitan dengan pemberian pola makan diet yang terganggu. preskripsi Dengan diet pasien muntah setiap kali pasca bedasan atau minum bentuk makanan cair NI 1.7 pemilihan Tujuan jenis diet makanan memberikan salah makanan secara berkaitan dengan bertahap pasien mulai dari bentuk cair, saring, lunak dan biasa. Pasien pemberian makanan dari dari tahap ke tahap tergantung pada macam yang digoreng, pembedahan dan dan keadaan pasien seperti pasca beda besar, berat badan kurang atau underweight berkaitan dengan berat badan disesuaikan pasien dengan kemampuan pasien yaitu untuk 40 kg menerima. ditandai dengan hasil Berusaha untuk 16,6 menormalkan kondisi 6 pasien kg dengan mempercepat pemulihan melalui cara-cara berikut Intervensi yaitu memberikan kebutuhan cairan, energi dan itu protein. pemberian diet. Yang kedua, mengganti Preskripsi cadangan diet protein jenis glikogen pasca beda zat satu besi dan nutrisi untuk lainnya. makanan cair. Yang ketiga, memperbaiki keseimbangan Tujuan diet elektrolit memberikan dan makanan cairan secara bertahap mulai dari bentuk Selanjutnya, cair, untuk saring, nutrisi lunak diet. dan biasa. Yang Pemberian makanan dari pertama tahap ini ke tahap diberikan kepada tergantung semua pada pasien pasca bedah, pembedahan dan keadaan pasien seperti untuk pasca beda besar kesadaran atau yaitu mual. makanan diberikan secara berhati-hati setelah disesuaikan dengan dengan kemampuan pasien asam untuk tubuhnya menghilang gimana. dan ada tanda-tanda Berusaha khusus yang untuk bekerja. menormalkan kondisi pasien. Yang kedua, dengan berikan makanan mempercepat cair pemulihan bening seperti melalui teh manis, cara-cara air berikut, putih yaitu atau cairan memberikan lain kebutuhan 6 cairan jam energi setelah dan operasi. protein. Yang kedua, Disampaikan mengganti dengan kehilangan protein segera mungkin. glikogen. Berikan Zat nutrisi besi dan dan nutrisi nutrisi lainnya. secara bertahap. Yang ketiga, memperbaiki Sesuai keseimbangan dengan kondisi pasien dan cairan dengan kecepatan selanjutnya 30 untuk per jam. diet. Yang pertama Lalu ini ada diberikan cara kepada semua dietnya. pasien pasca bedah operasi minot. Nomor 1, kehilangan diberikan kesadaran atau 6 mual jam setelah ini operasi dalam bentuk setelah cairan diperhatikan atau yang dirasakan merupakan sumber rasa energi hilang langsung dan dan ada tidak tanda-tanda glukosa. khusus mulai bekerja. Yang kedua, berikan kepada pasien berikan makanan cair bening seperti teh manis, air putih atau cairan lain mayor atau 6 jam setelah operasi. Dia disampaikan dengan pasca beda 1. Cairan nutrisi variental secara bertahap 50 ml per jam. sesuai dengan kondisi pasien. Dimulai dengan kecepatan Untuk 30 ml per jam. Pasca beda 2 diberikan lalu ada sampai cara dietnya 2000 ml per hari dengan nutrisi diberikan 6 jam setelah operasi dalam bentuk bila cairan perlu. makanan yang Yang merupakan sumber energi langsung dan sebagai makanan lunak. Yang kedua, berikan kepada pasien setelah operasi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu yaitu mayor bahan makanan yang atau dianjurkan. Yang pertama, diet telur, pasca salmon, beda sayuran 1, hijau seperti cairan bayam, kental kangkung, dan yaitu sawi, 50 ml per jam. kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, kenari, Untuk biji bunga matahari, dan biji rangi. Pasca beda yang 2 kelima, diberikan sampai dan yang terakhir 2000 jagung per hari. dengan nutrisi Untuk makanan yang tidak dianjurkan yaitu varian minuman keras, beralkohol, tidak perlu makanan stik atau atau jenis daging yang keras sebagai gandum, makanan lunak. sayur mentah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu yaitu bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama, telur, salmon, sayuran hijau